Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Fatihah bin Nadil Futuh wal Munawwar Rusuh Wassalatu lil jasad wal ruh wa taubatin nasuh wa bin nadi ta'lim wa ta'allum wal ifade wal istifade wa nafl intifa' ila arwah walidina walidikum wa atina wa walidikum wa amwadil muslimin ma'in anna Allah taghashahum bafran barakatihim wa asrarim wa warihim wa ulumihim wa nafahatihim fi dunia al-akhirah. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sabiquna sabiq. Sabiquna sabiq. Orang yang nyalep, orang yang mengungguli di antara umatku. Sabiq adalah mengungguli di antara umat-umat yang lainnya. Wa muqtasiduna najin, orang yang tengah-tengah di antara umatku, maka dia dinyatakan selamat. Orang yang tengah-tengah di antara umatku adalah orang yang selamat. Wa dhalibuna maghfurun lah, orang yang bersalah di antara umatku maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menerangkan keutamaan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di antara setiap umat itu ada yang disebut as-sabiqun. Di antara umat-umat yang dahulu, manusia yang dahulu, ada yang disebut as-sabiqun, orang-orang yang telah mendahului. Yang dimaksud mendahului apanya? Imannya. Yang dimaksud mendahului adalah imannya. Kualitas imannya atau juga karena yang menyambut iman yang pertama kali. Oh, ini sabiq. Misal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ini adalah orang yang pertama menyambut iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah termasuk sabiq. Siti Khadijah, ini adalah pertama yang mengimani Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini yang termasuk yang pertama yang ngimani terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sabiguna sabik. Demikian juga para anbiya, mereka adalah orang yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga murid-murid para nabi-nabi yang dahulu. Tapi kalau dibandingkan dengan umatnya Nabi, misal murid-murid Nabi Isa yang disebut Al-Hawariyin, mereka adalah orang-orang yang disebut sabik, orang-orang yang mendahului dalam beriman dalam umatnya Nabi Isa. Murid-muridnya Nabi Musa, yang pertama mengimani kepada Nabi Musa, mereka disebut sabik, orang yang mendahului di antara umatnya Nabi Musa. Begitulah seluruh para nabi dan murid-muridnya, para sahabatnya Rasulullah, yang mereka adalah orang-orang yang pertama masuk Islam, itu disebut sabik, orang-orang yang mendahului di antara umatnya Nabi Muhammad. Lah kalau sudah demikian, karena Nabi Muhammad adalah nabi yang paling utama di antara orang-orang yang menyambut keimanan daripada umat-umat Nabi yang dahulu, tentunya yang paling afdal, yang paling utama adalah dari kalangan umatnya Nabi Muhammad. Karena itu beliau menyatakan sabiguna sabik, orang yang mendahului beriman di antara umatku lebih mengungguli orang-orang yang pertama beriman daripada umat nabi-nabi yang lainnya. Bahasanya begini, paling afdolnya manusia, paling utamanya manusia setelah para nabi dan para rasul, paling utamanya manusia setelah para nabi dan para rasul, dan orang yang dinas oleh Al-Quran, maka adalah para sahabatnya Rasulullah yang pertama dia menyambut keimanan terhadap Nabi Muhammad. Sabiguna sabik. Hebat. Wasabigunas sabigun ulaikal muqarrabun. Wasabigunas sabigun, orang-orang yang pertama mendahului iman, mereka lah orang yang didekatkan derajatnya di sisi Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, karena itu umat-umat yang menyusul imannya, jangan sok dia tadi itu nyalip umat-umat yang dahulu dalam keadaan beriman. Ada beberapa segelintir orang kok nyaci-nyaci sahabat, apalagi sahabat yang pertama masuk Islam. Sayyidina Abu Bakar habis, Sayyidina Umar habis, Sayyidina Utsman habis, istri-istrinya Rasulullah habis. Padahal mereka as-sabiqun, orang-orang yang mendahului dalam keadaan beriman. Siapa kamu? Baru beriman kok. Baru beriman kok. Siapa kamu? Baru beriman. Hati. Siapa kamu tadi itu? Baru beriman. Baru beriman kemudian mau mengkritik orang-orang yang mendahului dalam keadaan beriman.
Hah? Jauh, gak bisa. Nabi menyatakan lebih unggul daripada yang lainnya. Karena itu harus hormat kepada para sahabatnya Rasulullah SAW. Apalagi yang disebut as-sabiqun. Nah, apalagi itu disebut as-sabiqun. Saya teruskan dulu. Wa muqtasiduna najin, yang tengah-tengah di antara umatku itu adalah disebut orang yang selamat. Maksudnya selamat di sini apa? Selamat tidak menjadi penghuni neraka dan dia tetap dimasukkan ke dalam surga. Nah, selamat. Walaupun dia dihisab, walaupun dia dipertanggungjawabkan di sisi Allah, tapi dia disebut orang yang selamat. Yang ketiga, wadhalimuna, orang yang bersalah. Tapi dia orang yang beriman, masih bersalah, masih berbuat dosa, masih dia tadi itu melakukan pelanggaran. Asal dia bertobat, maka dinyatakan diampuni dosanya oleh Allah. Alhamdulillah. Ini umat Muhammad ini memang istimewa. Ummah marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kita ini jadi umat yang istimewa, Pak, bukan karena kita ini paling ganteng, bukan karena paling ganteng wong sungi dibanding wong Eropa. Gantengan di kita ini jadi umat yang paling mulia bukan karena paling cantik. Kita ini umatnya Rasulullah menjadi umat yang paling mulia bukan karena paling kuat. Kita ini umatnya Nabi Muhammad dikatakan umat marhumah dan umat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena ibadahnya paling banyak, bukan juga karena umurnya paling panjang, tapi kita dijadikan umat yang dirahmati oleh Allah, umat yang paling diangkat derajatnya oleh Allah adalah karena nabinya kita, nabi yang paling mulia. Nabinya kita adalah nabi yang paling istimewa. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Berkat nabi yang terbaik, berkat nabi yang termulia, kita jadi umat yang paling termulia juga, sekalipun paling lemah, sekalipun paling pendek umurnya, sekalipun paling dikit ibadahnya. Nggak ada alasan yang lain, nggak ada alasan yang lain. Karena itu untung jadi umatnya Rasulullah ini. Paling afdolnya umatnya Nabi, yaitu paling afdolnya manusia seluruh jagat setelah para nabi. Wah, hebat jadi umatnya Nabi. Karena itu Nabi Musa itu, setelah mengetahui kemuliaannya umatnya Nabi Muhammad, Nabi Musa itu kepingin, Allahumma ij'alni min ummati Muhammad. Ya Allah, jadikan aku termasuk golongannya umatnya Nabi. Nggak bisa, kata Allah. Udah menjadi ketetapanku, kamu Nabi pilihan, Musa. Kamu Nabi pilihan. Kenapa? Karena begitu banyak Allah memberikan keutamaan dan kemurahan kepada umatnya Rasulullah. Nih, lihat bagaimana. Yang paling unggul di antara umatnya Nabi adalah paling unggul daripada seluruh umat. Yang tengah-tengah dinyatakan orang yang selamat. Yang salah pun diampuni dosanya oleh Allah asal bertobat kepada Allah. Nikmat kan jadi umat Islam, pertahankan ini Islam ini. Kalau yang lainnya nggak begitu, ada aturan-aturannya menurut mereka.
Kalau punya dosa harus nebus. Dosanya semakin gede, semakin besar tebusannya. Ayo, apa kok nebus wong sungi? Berat mereka, duitnya dikasihkan kepada pendetanya, kepada pasturnya, kepada tokoh agamanya. Kalau umat Islam enggak. Umatnya Nabi diampuni dosanya oleh Allah. Ente istighfar, tobat yang benar asal dari hati kamu, diampuni dosanya kamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ibadi, lau balagat dunubuka, la ya abdi, lau balagat dunubuka anana sama, thumma ataitani, la ghafartuhu lak. Hei hambaku, kalau seandainya dosanya kamu tumpuk sampai nyundul langit, kemudian kamu datang kepada aku dengan taubat, tak ampuni dosanya kamu. Ya abdi, lau ataitani bi qurabil ardi dunuban, la ataituka bi qurabil ardi maghfiratan. Hei hambaku, kalau seandainya kamu tadi itu datang kepada aku dengan seisi bumi dosa, misalnya bumi itu keranjang, isinya bumi dihitung, ya manusia, sak rambutnya manusia, sak rambutnya kuda, sapi, kambing, semua sudah, bulunya ayam, butir-butir pasir, daun-daun daripada pohon-pohonan, kayu-kayu, semuanya, tetesan air yang ada di laut, jumlah ikan yang ada di laut, jumlah binatang yang ada di hutan, semuanya tadi itu dihitung berapa triliun, berapa miliar daripada jumlah yang ada. Waduh, soro hitungan nih, kebeen ini. Isinya bumi, seluruh isi bumi itu dianggap dosa yang dilakukan oleh manusia, saking akeh, sampai digambarkan begitu. Tapi kalau datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perasaan tobat, maka aku Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyediakan kepada kamu dengan seisi bumi ampunan dosa. Artinya di sepuro Gusti Allah. Masya Allah. At-taib habibur rahman, wat-taib anid dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat itu adalah kekasih Allah yang maha rahmat. Orang yang bertobat dari dosa seperti dia nggak punya dosa, bersih lagi. Ada pakaian kena kotoran, dicuci, apalagi dikasih pemutih, kembali putih lagi. Sampean lahir putih jadi orang beriman, alhamdulillah. Dosa, tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, putih lagi. Nikmat jadi umatnya Rasulullah SAW. Asal mau benar kembali kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, maka Nabi SAW menyebutkan, wadzalimuna maghfurun lah. Orang yang bersalah di antara umatku, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu syukur Pak, syukur jadi umatnya Nabi. Kalau sampean jadi umat Nabi yang dulu, soro orang dulu itu Pak, kalau matanya berdosa, kepingin diampuni dosa yang dilakukan oleh mata tadi itu, dicongkel matanya. Kalau kakinya berdosa, kepingin diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala yang dilakukan oleh kakinya, dipotong kakinya. Kalau pakaiannya kena najis, kepingin suci, dirobek yang kena najis. Umatnya Nabi enteng,
kena najis bersihno banyu. Yang penting sifat-sifat najisnya hilang. Berbuat dosa, tobat yang sungguh-sungguh. Tobat itu ada yang jujur tobatnya, ada yang bohong. Tobat yang jujur nyesel, dia menyesali perbuatan yang ia lakukan. Astagfirullah, alopo ngombe khamr aku, kenapa saya melakukan perbuatan dosa? Nyesel, bukan bangga. Entek telung gelas aku, loh bangga, wis mandek, entek petang gelas, bangga. Ini bukan tobat. An-nadam taubah, penyesalan itu disebut tobat. Paham nih ya? Kemudian yang kedua, langsung berhenti. Sik tak tutuk no, lewes mari baru tobat. Itu bukan tobat, itu bohong itu. Berbuat dosa, sik. Iki terakhir wis, tak tutuk no dimi, setelah itu aku berhenti. Bohong, itu bukan tobat. Tobat itu langsung berhenti saat itu, meninggalkan perbuatan pelanggarannya, perbuatan maksiatnya. Tobat kalau dikatakan beneran atau taubah nasuha, taubah shadiqah, tidak niat untuk melakukan perbuatan dosa selama-lamanya sampai mati. Tobat, ayo tobat. Tapi seminggu kas melaku, kita rencanakan lagi, guys, itu bohong. Itu disebut taubatul kadzabin, tobatnya pembohong, tobatnya penipu. Tobat kalau berkaitan kesalahan dengan orang, minta maaf. Ada yang kamu fitnah, ya minta maaf sama dia. Ada yang kamu rasani, ya minta maaf kepada dia. Tobat kalau berkaitan dengan hartanya manusia, ya balekno. Mari nyolong tobat, astagfirullahaladzim. Sapi nih, kakon balekno, dikembalikan. Kalau enggak, minta halal, tobat beneran. Itu tobat beneran. Nah, ketika manusia tobat, insya Allah dosanya diampuni oleh Allah. Tapi kalau sudah bohongan, ya nggak bisa, penipu. Karena itu Nabi SAW menggambarkan ada orang disebut bangkrut nanti dari kiamat. Atadruna manil muflis? Siapakah orang yang bangkrut, kata Nabi? Kira-kira sampai kalau ditanya siapa orang yang bangkrut, sahabat jawab, al-muflis indana man laisa lahu dinar wala dirham. Orang yang bangkrut ya Rasul, ya berarti orang yang gak punya duit, sudah entek tumpes, gak punya apa-apa, sudah, itu namanya bangkrut pailit, kata orang sekarang. Kata Nabi, bukan itu, ini bukan bangkrut dunia, ini bangkrut akhirat. Tahu orang yang bangkrut akhirat? Wah, orang yang banyak amalnya, bangun masjid, wah banyak sedekah, hebat. Waduh, dia punya pondok banyak, muridnya banyak, hebat. Zikirnya banyak, umroh setiap bulan, haji setiap tahun, kurang apa? Wah, amalnya, ibadahnya banyak, numpuk. Cuma sama tetangga salat. Sehingga nanti di hari kiamat tetangga-tetangganya nuntut. Sama anak-anak yatim salah, sama orang tua salah, sama famili salah. Nyaci sana, nyaci sini, ngerasani sana, ngerasani sini, nipu sana, nipu sini. Haji berapa balik tapi nipu drok. Ngajar katanya tapi nipu terus.
Akhirnya karena banyak yang nipu, banyak yang merasa disinggung, ya Allah ini pernah mukul saya, kano ganjaramu. Ya Allah ini pernah nipu saya, bayar ganjaran. Tidak ada duit di sana. Pahalanya dikurangi sampai tumpes, bangkrut. Paham ya? Kaya dengan pahala sampai tumpes pahalanya. Setelah tumpes pahalanya, ternyata masih banyak yang nuntut. Saya pernah dikamplong ya Allah, misalnya. Bayaran pahala habis tuh. Habis pahalanya. Akhirnya dosa orang yang didolimi ditumplekno, diberikan kepada orang tadi. Lah sing ngono dikurangi dosane. Kasihkan kepada dia. Banyak yang nuntut, akhirnya berubah, yang asalnya pahala menggunung menjadi dosa yang menggunung. Hati-hati. Jangan kamu tadi itu menjadi orang yang banyak berbuat salah, yang tidak didahului tobat sebelum mati. Tobat selesaikan sebelum mati, maka kamu akan termasuk wadzalimuna maghfurun lah. Orang yang zalim di antara kita, artinya orang yang salah di antara umatnya Nabi, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Apalagi di bulan Rajab ini. Bulan Rajab ini disebut syahrul istighfar. Bulan memperbanyak istighfar. Ada yang menyebut syahrullahil asab, bulan yang digerojok sama Allah. Apanya yang digerojok? Digerojok ampunannya Allah, digerojok kebaikan dari Allah. Bulan ini juga disebut syahrul asam, bulan tuli. Dulu orang-orang Arab paling seneng tukaran, sing jenenge caruk di dindi, Pak. Orang Arab itu paling seneng tawuran, paling seneng peperangan, paling seneng saling menyerang. Tapi kalau sudah masuk bulan Rajab, sepi. Yang asalnya bermusuhan, mereka saling menghormati. Yang asalnya enggak nyapa, saling nyapa. Metu bulan Rajab tukaran maneng. Karena dikatakan bulan tuli, bulan suci, bulan sunyi daripada kegaduhan. Rajab ada dikatakan rajam, bulan dilempar, karena setan-setan dilempar, diusir. Turjamu fihi asyayatin, setan-setan diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, bulan yang hebat ini, bulan Rajab ini. Dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Ini salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang disebut Ashhurul Hurum. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu bulan Rajab ini adalah bulan yang hebat. Bulan yang hebat ini menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang taat. Tapi sekaligus bagi orang yang maksiat juga dosane gede. Si ono ae sing mabuk di bulan Rajab ini. Hati. Dikatakan oleh ulama, Rajab syahruz zar'i, wa Sya'ban syahruz saggi, wa Ramadan syahrul hasad. Bulan Rajab ini bulan pembibitan. Jadi kalau orang punya sawah, wayai nandur. Bulan Sya'ban syahrus sagi. Bulan Sya'ban bulan pengairan.
Wayahe diairi, wayahe dipupui. Bulan Ramadan syahrul hasad, bulan panen. Maksudnya apa? Maksudnya kalau sampean di bulan Rajab ini istiqomahnya tinggi, berbuat baik bagus, Masya Allah, mulai bulan Rajab dia itu ahli baca Quran, ahli qiyamul lail, ahli sholat berjamaah, ahli nanam bibit. Di bulan Sya'ban sampean tadi itu ibarat ngerawat, rawatan itu amal ibadahnya kamu. Di bulan Ramadan panen sudah. Kalau begitu, kalau yang kamu tanam itu adalah amal kebaikan ibadah kepada Allah, bulan Rajab kamu sudah lakukan dan kamu jaga bulan Sya'ban, bulan Ramadan panen, artinya kamu enteng berbuat baik. Yang ahli sholat di bulan Rajab sampai Sya'ban, bulan Ramadan enteng sholatnya, wis panen. Yang ahli baca Quran di bulan Rajab sampai di bulan Sya'ban, enteng baca Qurannya ada di bulan Ramadan, sudah panen. Yang ahli zikir di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, enteng zikirnya di bulan Ramadan, sudah panen. Enggak susah-susah lagi. Tapi kalau yang ahli maksiat di bulan Rajab sampai bulan Sya'ban, bulan Ramadan soroh dia, mungkin dia ahli maksiat juga nantinya. Pak, saya mau tanya, kalau orang nanam padi, panennya apa? Padi. Kalau nanam jagung, panennya apa? Jagung. Kalau nanam ganja, panennya apa? Ganja. Kalau sampean nanam ada di bulan Rajab, zikir, bacaan Quran, istighfar, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus dijaga sampai bulan Sya'ban, maka Ramadan kamu akan kamu akan panen kebaikan. Tapi kalau kamu berbuat dosa di bulan Rajab sampai ada di bulan Sya'ban, maka hati-hati, jangan-jangan kamu akan panen dosa nanti ada di bulan Ramadan. Mulai saiki dirubah sebelum masuk bulan Ramadan. Masa kalah dengan orang yang kerja, Pak? Tuh orang yang kerja sarung, mulai bulan Rejab itu nyelengi sarung. Diselengi sarung. Wah, kulaan sarung. Terus kenapa? Bulan Ramadan dijual sarung, panen namanya. Hah? Orang kalau mau jual mebel juga begitu. Dicelengi mebelnya mulai bulan Rajab. Kenapa? Nanti bulan Ramadan ini perpekan ini banyak yang butuh, banyak orang yang beli mebel. Nanti panen di bulan Ramadan. Lah sampean ganjaran nih. Apa gak nyelengi itu kok saiki? Nanti bulan Ramadan panen. Nah, karena itu ayo jangan sampai kita menjadi orang yang pinter ngitung dunyane supaya dapat hasil tapi goblok akhirati. Ya'lamuna dhahiram minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Pinter, punya ilmu kalau urusan kehidupan dunia, tapi urusan akhirat lupa, nggak ngerti apa-apa. Ya rugi orang yang demikian tadi itu. Alhamdulillah, kalau kali sampean ini sudah dikasih modal, punya modal. Kita ini punya modal, Pak. Modal untuk mendapatkan keuntungan yang besar, yaitu menjadi orang yang beriman kepada Allah. Alhamdulillah. Orang-orang di luar Islam, apapun yang dilakukan, Masya Allah, sosialnya luar biasa, tapi duduk wong Islam, tetap kamu tidak masuk surga. Waduh, luar biasa sama tetangga baik, mesem tok sampai sumbing, mesem tok, tapi tidak Islam, tetap masuk neraka. Tetap masuk neraka. Alhamdulillah, kalau kalian sampean jadi orang modal masuk surga ada. Modal masuk surga ada.
Tinggal jadilah orang Islam yang bertobat, jadilah kalau berbuat salah, jadilah orang Islam yang bersemangat ibadah kepada Allah. Untung gede. Eman kalau sampean punya modal 50 juta di eman ndak duwe. Eman kayak tuku jemblem tok. Kayak tuku pohong tok. Digawe dolenan tok. Ini orang goblok punya modal dibuat dihambur-hamburkan. Coba kalau dia puter duitnya 50 juta meningkat jadi 60 juta sampai 100 juta sampai miliaran. Waduh kaya. Untung bener orang itu hebat. Sampean punya Islam tapi sampean ndak dibuat sholat, ndak dibuat baca Quran, ndak dibuat dzikir, nggak dibuat sedekah. Bodoh. Seharusnya dia menjadi orang yang beruntung, malah jadi orang Islam yang main kartu tok, main sekak tok, rokokan tok, jagongan tok, apalagi kadang-kadang andoro tok, ngedu bedek tok. Maka Anda menjadi orang yang bangkrut nanti di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Ayo dieman-eman Pak Bu, nggih. Islamnya tadi itu dieman-eman, digunakan untuk menjadi orang yang beruntung, digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah Allah beri kekuatan kepada kita untuk bisa menjaga diri kita daripada maksiat kepada Allah, untuk bisa menjaga diri kita daripada melanggar ajaran Allah, dan mudah-mudahan insyaallah kita semuanya termasuk orang yang bisa menggunakan seluruh tubuh kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman. Wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan. كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يموت العز ثم عليه تبارك وتعالى فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.